Guru penggerak inspirasi nyata, Fasil Pakandai sinar pertama. Pengajar praktik bukti dedikasi, Bu Erna Pakudin mengajarkan hari. Bu Susi menggerak hati, Bu Sri Eko melangkah pasti, Pak Aji dan Bu Umi setia, Bu Dwi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi. Saya adalah Pambuka Aji Nugroho dari SD Negeri 3 Sidoluhur sebagai observer. Saya adalah Heri Ismianto dari SD Negeri Bulus Pesantren sebagai coach. Saya adalah Nur Iswanto dari SD Negeri 2 Ambarmi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wes. Keren semenit ya. Alon ya, alon baik. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Wah, aku salah. Wis lanjut baik jenengan. Sik dulu, dikasih sedang kok. Yuk. Jalan. Iki aku kan sing aku Deni. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Salah. Deni. Assalamualaikum, selamat sore Pak Heri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Kaji. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik Pak Heri, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, udah siap? Siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Is. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada jenengan. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Pak, deg-degan. Karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Karena harus sesuai kan Pak itu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Semoga kegiatan kali ini lancar ya Pak. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bapak masih kurang yakin bagian yang mana ya Pak? Kalau saya lebih di bagian presentnya Pak. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya? Iya Pak. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Pak ya.
Baik Pak, terima kasih. Dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, monggo. Aku tak kene dengan kene, Pak. Ben aku kok pindah. Selamat sore Pak Is, bagaimana kabarnya hari ini? Sore juga Pak Heri, alhamdulillah sehat ini. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Is yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Pak, saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Nah, di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan, yaitu sebagai guru PKN Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya Pak. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi kelas ini. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Pak kalau pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Bapak mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang ya Pak. Iya seperti itu Pak, kurang lebihnya. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Is inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya harapkan nantinya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Karena terkadang saya sendiri bingung Pak, harus berbuat apa di kelas. Berbeda jauh loh ketika dari latar belakang saya sebenarnya guru BK ke guru PKN seperti itu Pak. Memang sangat jauh berbeda ya Pak. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja kalau mau masuk di kelas, saya pasti bingung Pak. Nanti mau apa, berbuat apa, mau saya kasih model pembelajaran yang seperti apa dan bagaimana. Karena mereka itu lebih suka mencatat Pak daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa saling belajar seperti itu Pak. Nah, di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, di kelas ini berbeda Pak. Di sini lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas Pak. Jadi satu kelas bisa kesukaannya mencatat semua Pak. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Nah, kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Yang membuat saya terkadang itu adalah respon mereka loh Pak ketika pembelajaran dengan diam itu. Jadi saya sangat sulit untuk memahaminya Pak ketika anak-anak diam. Baik, lalu Bapak sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah sih Pak. Nah, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya loh Pak. Karena saya berpikir jangan-jangan itu adalah kesalahan yang berasal dari diri saya sendiri Pak. Dan anak-anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu loh. Dan saya berusaha untuk memperbaiki diri dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT.
agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat. Nah, tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih diam dan tetap masih kurang responnya Pak. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model pembelajaran tapi masih kurang respon dari siswa ya Pak? Iya betul Pak. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Bapak menginginkan murid yang seperti apa? Nah, sebenarnya dalam pembelajaran saya itu lebih suka murid yang aktif Pak. Jadi aktif bertanya, aktif dalam melakukan kegiatan ya. Bisa ada komunikasi dua arah seperti itu Pak. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih banyak menjadi subjek loh Pak. Nah, mereka itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi Pak. Tidak banyak diamnya. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Pak? Iya Pak. Jadi kelas itu bisa hidup Pak, seperti apa ya, ramainya itu ramai secara aktif, tidak cuma guru menjelaskan dan mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan dari anak juga Pak. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel PKN ini Pak. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Apa yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajarannya Pak, ataupun model pembelajarannya. Nah, mungkin nanti saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi ya Pak, dan nantinya itu bisa saling tukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa sih pertanyaan dan jawaban dari teman lain, yang mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu ataupun kelompok Pak. Nah, agar nantinya mereka itu dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini itu hanya beberapa anak yang berpartisipasi Pak, dan masih banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes, ataupun nantinya aplikasi apa lagi agar yang pada intinya lebih bervariasi dan bisa membuat mereka bahagia dan tidak bosan Pak. Baik, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang sebenarnya, yaitu guru TK. Iya Pak. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Rencananya mungkin mulai minggu depan akan mulai dilaksanakan Pak, yaitu tepatnya setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah saya Pak. Baik Pak, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Pak. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik Pak, dari obrolan kita tadi alhamdulillah saya ini sudah menemukan solusinya Pak. Solusi dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba loh Pak, hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan dan mengasyikkan Pak. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya. Dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kis. Terima kasih juga Pak Heri sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Selamat sore.
Selamat sore Pak Is. Sampai jumpa. Nah, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini untuk Pak Heri dan Pak Isya. Ini mau kayak, nah itu. Jadi Pak Heri dan Pak Is sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya kepada Bapak Heri selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak Is lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya? Iya betul Pak. Kemudian tadi Pak Heri sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Oh Bapak ya maksud saya. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Pak Haji. Terima kasih ya Bapak Heri selaku coach dan Bapak Is selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufik, kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.